Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap bersemangat. Lama sudah kita tidak berjumpa, sudah 1 minggu anak-anak ya, dari minggu kemarin. Alhamdulillah kemarin kalian sudah menyelesaikan ujian kompetensi atau ulangan harian yang pertama. Untuk yang belum, kami tunggu ya, tidak apa-apa meskipun terlambat. Anak sekalian, pada pertemuan kali ini di bab 2 kelas 8 kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Apa sih koordinat kartesius itu dan apa kegunaannya? Mari kita ikuti bersama-sama tentang pembelajaran daring pada pagi hari ini. Di bab 2 tentang bidang koordinat atau koordinat kartesius, yang kita bahas diantaranya adalah posisi titik pada bidang koordinat, posisi titik terhadap titik acuan, dan posisi garis terhadap garis sumbu. Sekarang kamu amati, lihat ini ya, yang kita bahas pertama adalah posisi titik pada bidang koordinat. Kamu lihat di layar itu ada denah atau tempat di mana posisi sekolah kita dan daerah-daerah atau tempat-tempat di sekitar ini bisa kita lihat. Misalnya kamu ingin mengetahui posisinya Indomaret, Pasar Sukodono, atau mungkin juga masjid, ini seberapa jauh tempat kedudukannya dengan SMP Negeri 2 Sukodono. Bagaimana cara membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat? Bagaimana cara membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat? Dan seberapa jauh ya jarak tempat terhadap garis sumbu. Mari kita ikuti bersama. Membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Kamu amati pada gambar 2.2, ini ada bidang koordinat. Dengan saya contohkan arah yang mendatar, ini kan ada tertera A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Sementara arah ke atas, ini ada tertera angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya arahnya ke atas. Oke. Posisi tempat pelayanan pada gambar 2.2 dapat kita cari, misalnya kita akan mengetahui posisi hotel dengan letak koordinat C,5. Bagaimana cara mencari C,5? C ini arah yang mendatar tadi. Nah, ini C. C itu letaknya di sini ya. Kemudian kita lanjutkan 5 ke arah 5, berarti ke atas ini. Nah, ini posisinya hotel. Nah, pada noktah yang berwarna hitam ada tulisannya hotel, inilah koordinat C,5. Kami contohkan lagi, misalnya posisi bank terletak pada koordinat F5. F itu di sini. Nah, ini F. Dilanjutkan dengan 5 arahnya ke atas. Sehingga posisi koordinatnya letak bank adalah F5 yang bernoktah tanda bank. Ibu contohkan lagi tentang pasar misalnya, letak titik pasar dengan koordinat F10. Bagaimana? F10 sudah dicontohkan tadi di sini ya. Ini F10 pada arah mendatar F, sedangkan arah ke atasnya atau vertikal itu 10. Inilah letak posisi pasar. Berikutnya, posisinya kantor pos terletak pada koordinat J,3. Pada arah mendatar, J-nya itu letaknya di sini, kita gabungkan dengan arah yang ke atas 3. Inilah letak kantor pos. Nah, contoh yang terakhir, ini letaknya sekolah kalian ya. Letaknya Skoda SMP 2 Sukodono ini pada koordinat J,9. J-nya letaknya di sini ya. Searah mendatar dengan kantor pos tadi, namun untuk yang vertikalnya 9. Inilah letak SMP Negeri 2 Sukodono. Sekarang bagaimana cara membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius? Caranya untuk membaca letak titik
pada sistem koordinat kartesius itu gunakan titik asal atau pusat koordinat yaitu 0,0 sebagai acuan. Kemudian baru kita menentukan letak titik A dengan koordinat X, Y. Ya. Di kelas 7 kalian sudah tahu itu X, Y itu apa kan ya. Untuk X ini absis, sedangkan Y-nya ini adalah ordinat. Nilai X pada sumbu X menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah mendatar, arah ke kanan atau arah ke kiri. Arah ke kanan berarti nanti nilainya positif. Kalau arah ke kiri berarti nilainya negatif. Berikutnya nilai Y pada sumbu Y ini menunjukkan banyak langkah atau banyaknya satuan arah yang tegak, arah ke atas atau arah ke bawah. Kalau ke atas nilainya positif, sedangkan kalau ke bawah langkahnya nanti kita beri tanda negatif. Ini contohnya, kamu lihat pada bidang koordinat kartesius ini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Misalnya kita akan menentukan koordinat titik A. Titik A pada gambar 2.3 ini dengan acuan pusat 0,0, titik A ditunjukkan dengan 5,2, artinya 5 langkah satuan ke kanan, kita katakan X sama dengan 5, dilanjutkan ke atas 2, Y sama dengan 2. Berarti di sini melangkah ke atas 2 positif, sehingga koordinat titik A-nya adalah 5,2. Paham ya? Oke. Sekarang jarak tempat terhadap garis sumbu. Kamu lihat pada koordinat jarak tempat terhadap garis sumbu. Berikut ini informasi tentang bagaimana cara memperoleh jarak. Misalnya SMP Negeri 2 Sukodono berjarak 3 satuan terhadap jalan X dan 5 satuan atau berjarak 5 satuan terhadap jalan Y. Ini jalan X-nya yang ini anak. Sedangkan jalan Y yang ke atas ini ya. Inilah letaknya SMP Negeri 2 Sukodono berjarak 3 satuan. Kamu hitung aja langkahnya ini. 1, 2, 3. Arah terhadap sumbu X atau jalan X, sedangkan arahnya dari atau jaraknya dari sumbu Y atau jalan Y ini berjarak 5 satuan. Sehingga posisi SMP 2 Sukodono letaknya di nokta hitam itu. Sekarang rumah belajar. Mana sih rumah belajar? Nah ini, posisi jarak rumah belajar terhadap garis sumbu. Rumah belajar berjarak 6 satuan terhadap jalan X dan berjarak 6 satuan terhadap jalan Y. Karena sama mungkin kamu mudah untuk menentukannya ya. Berikutnya yang pasar. Pasar ini berjarak 2 satuan terhadap garis atau jalan X dan berjarak 4 satuan terhadap jalan Y. Itu anak-anak tentang jarak terhadap sumbu. Berikutnya ini adalah latihan soal. Silahkan kamu baca sendiri soal-soalnya ini. Kamu kerjakan pada kertas berpetak ya, bu kotak-kotak itu. Kemudian kamu kirimkan ke nomor HP-nya Ibu Lulu. Jika tidak dimengerti atau ada kesulitan bisa menghubungi Ibu Lulu dengan nomor 081336658403. Demikianlah pertemuan pada pagi hari ini yang cukup singkat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, salam sehat selalu, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.